Hai anak-anak, apa kabar? Sehat kan? Nah, hari ini Miss Lisa mau ajak anak-anak untuk jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan melihat binatang peliharaan. Ada anjing, ikan, dan burung. Nah, di sana nanti kita akan bertemu dengan Miss Fanny, Miss Catherine, dan Miss Annie. Let's go! Wah, kita sudah ada di SeaWorld. Bagus sekali. Hai, ketemu dengan Miss Fanny. Miss Fanny lagi jalan-jalan di SeaWorld loh. Anak-anak sudah lihat? Di belakang kita ada akuarium yang besar sekali. Ikannya juga besar-besar. Bagus ya. Wah, bagaimana ya caranya membersihkan akuarium yang besar ini? Tapi Miss Fanny akan tunjukkan bagaimana cara untuk memelihara ikan di rumah. Ikutin perjalanan Miss Fanny ya. Yuk. Oke anak-anak, sekarang Miss Fanny akan jelaskan bagian-bagian tubuh ikan. Miss Fanny punya ikan yang besar. Nah, yang pertama, ikan itu bergeraknya dengan berenang. Piur. Siapa yang bisa berenang? Saya. Nah, yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Ada juga ikan yang bernafas dengan paru-paru. Itu ikan yang berjenis mamalia ya anak-anak, seperti lumba-lumba, ikan paus, ya, itu bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan yang kecil-kecil seperti ikan nemo, ikan sapu-sapu, itu bernafasnya dengan insang. Nah, terus ikan itu bisa berenang menggunakan apa ya? Betul sekali, ada sirip anak-anak ya. Ikan berenang dengan sirip, ada sirip atas dan sirip yang bawah. Kemudian ada juga yang membantu ikan bisa berenang, itu adalah ekor. Nah, tak lupa juga ikan punya mata, punya mulut untuk bisa makan. Nah, ada lagi satu yang penting anak-anak. Ikan kulitnya dilindungi oleh apa? Sisi. Iya, ada sisi juga. Ada juga yang ikannya tidak punya sisi, seperti ikan lele, ya. Ada ikan paus, ikan hiu, dan juga ikan lumba-lumba itu tidak punya sisi. Nah, itu teman-teman bagian-bagian tubuh ikan. Nah, sekarang bagaimana ya caranya untuk memelihara ikan di rumah? Pengen tahu? Yuk ikutin perjalanan Miss Fanny. Let's go! Nah, kalau tadi kita sudah lihat di SeaWorld, sekarang kita mau tahu caranya loh bagaimana memelihara ikan di rumah. Bagaimana ya caranya? Yuk ikut Miss Fanny. Nah, sekarang kalau anak-anak mau pelihara ikan di rumah, anak-anak memerlukan akuarium. Atau anak-anak juga bisa pakai kolam. Nah, ini akuarium Miss Fanny. Coba lihat, ada beberapa ikan di sini anak-anak. Miss Fanny juga kasih hiasan, ada batu-batu, ada kerang, ya. Nah, ada wallpapernya juga supaya akuariumnya jadi bagus. Nah, kemudian apa saja ya yang perlu diperhatikan ketika memelihara ikan? Yang pertama, anak-anak harus sering membersihkan filter. Nah, ini yang namanya filter anak-anak. Filter itu gunanya supaya air dalam kolam atau air dalam akuarium anak-anak tetap bersih. Ya. Kemudian anak-anak juga harus sering memberi makan ikan. Nih, Miss Fanny punya makanan ikannya. Miss Fanny gunakan makanan ikan yaitu pelet. Ya, peletnya kecil-kecil anak-anak. Ada juga pelet yang besar. Kalau Miss Fanny gunakan yang kecil ya.
Anak-anak hanya perlu memberi makan ikan sehari 2 kali saja. Misalnya coba kasih makan ikan ya. Nah, jangan lupa makan ya ikan, dihabiskan. Nah, ini dia anak-anak. Kemudian Miss Fani juga kasih lampu di sini. Kenapa harus kasih lampu ya? Nah, supaya ikannya tetap hangat dan akuariumnya jadi bagus, ada cahayanya. Tuh, ikannya makan. Asik. Kemudian anak-anak juga harus sering menguras air dalam akuarium supaya akuariumnya tidak berlumut. Ya. Dan sisa-sisa makanan yang ada di dalam akuarium juga harus dibersihkan juga. Seperti itu ya anak-anak ya. Supaya anak-anak tahu bagaimana cara memelihara ikan di rumah. Oke ya. Sampai ketemu anak-anak. Kita mau lanjut perjalanan lagi. Bye-bye. Wih, anjingnya lucu-lucu sekali. Miss Catherine pengen pegang. Hai anak-anak. Miss Catherine sedang berada di rumah anjing. Anjingnya ada yang besar, kecil, lucu ya. Dan anjing-anjingnya juga warnanya banyak loh. Ada yang hitam, putih, coklat, dan oranye. Miss Catherine pengen pegang. Yuk, ikut Miss Catherine, kita pegang anjingnya. Mari, mari. Ih, gemesin. Wah, bulunya lembut sekali loh. Nah, ini anjing jenis Pomerian. Tubuhnya kecil. Dia sama seperti kita, punya hidung warna hitam, 2 mata, dan 2 telinga. Bulu-bulunya lembut sekali loh. Dia punya 4 kaki. 1, 2, 3, dan 4. Ekornya juga ada loh, lucu. Baik ya anjingnya, mau loh dipegang. Kita lihat ya, dia makan apa ya? Ini. Wah, anjing makanannya makanan anjing. Nah, dia suka sekali loh. Miss Catherine senang sekali pengen pelihara anjing. Bagaimana ya pelihara anjing di rumah? Yuk kita coba. Miss Catherine mau jelasin cara pelihara anjing di dalam rumah. Anjing tinggal di kandang. Nah, kalau sudah tinggal di kandang, jangan lupa dibersihkan ya. Harus yang rajin, anjingnya dikasih makan dan juga minum. Kamu bisa kan? Yuk kita jalan-jalan, lihat binatang selanjutnya. Wow, burungnya banyak sekali, indah semua. Hai anak-anak, saat ini Miss Annie berada di penangkaran burung. Nah, burungnya banyak sekali dan macam-macam. Anak-anak mau ikut? Mau lihat? Oke, ayo ikut Miss Annie. Nah, sekarang Miss Annie mau menjelaskan bagian-bagian binatang burung. Ada sayap, gunanya untuk terbang. Ada mata untuk melihat. Nah, dia juga punya 2 kaki. Burung juga punya ekor yang membantu untuk terbang. Kemudian ada paruhnya. Nah, paruhnya untuk makan biji-bijian ya. Nah, anak-anak, sekarang Miss Annie mau ajak anak-anak melihat bagaimana cara memelihara burung di rumah. Mau lihat? Yuk, ikuti perjalanan Miss Annie. Nah, anak-anak, sekarang Miss Annie akan menjelaskan bagaimana caranya memelihara burung di rumah. Nah, Miss Annie punya sangkar burung. Di dalamnya ada burung yang warnanya apa ini? Kuning. Nah, bagaimana ya cara memelihara burung di rumah? Nah, jangan lupa di dalam sangkar burungnya diberi makan. Burungnya juga diberi minum.
Jangan lupa burung juga dimandikan. Bagaimana ya cara memandikan burung ya? Miss Eni punya semprotan loh. Nah, diarahkan ke burungnya, kemudian disemprot. Nah, begitu cara memandikan burung. Kemudian, supaya burungnya juga nyaman, sangkarnya bersih, jangan lupa dibersihkan setiap hari. Kalau anak-anak punya burungnya banyak, peliharaannya di kandang yang besar sekali, supaya burungnya bebas terbang ke sana kemari. Itulah cara memelihara burung di rumah. Nah, selamat mencoba dan selamat memelihara burung. Bye-bye. Wah, seru sekali perjalanan kita hari ini. Tadi kita sudah melihat binatang peliharaan, ciri-ciri binatang, dan cara memelihara binatang. Nah, sekarang kita akan membuat pets diorama. Nanti anak-anak akan dipandu oleh Miss Isti dan Miss Maria. Semangat! Hai anak-anak, hari ini kita mau membuat pets diorama. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan paketnya. Kira-kira isinya apa ya? Yuk kita buka. Yuk kita buka. Nah, ada kertas putihnya. Kita buka juga ya. Dalamnya ada apanya nih? Ya. Nih ada kertasnya hijau, ada yang warna biru. Di dalam sini ada stick es krim. Ada lagi pom-pom. Ada jepit. Ada pita. Masih satu lagi lem. Minggu kemarin, Miss sudah ajak anak-anak untuk berkreasi dengan melipat dan mewarna gambar binatang anjing, ikan, dan juga burung. Ada pohon juga loh. Nah, semua itu mau kita gunakan loh untuk membuat pets diorama. Yuk kita buat sama-sama pet dioramanya. Oke? Nah anak-anak, jus yang kemarin sudah dilapisi sama Miss Isti pakai kertas warna hijau dan biru. Untuk selanjutnya, Anak-anak kemarin juga sudah membuat tinuan kandang anjing dengan cara dus bekasnya. Anak-anak lapisin dengan kertas. Lalu anak-anak hias ya menggunakan stick ice cream dan juga pita yang sudah Miss masukkan di dalam folder. Nah, seperti ini. Cantik kan? Lalu anak-anak bisa meletakkan kandang anjingnya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang anak-anak mau. Kita yang rapi ya. nah untuk berikutnya anak-anak kemarin sudah membuat pohon ya. Nih di sisi tambahkan juga kardus. Anak-anak juga boleh loh tambahkan kardus di belakangnya supaya pohonnya nanti bisa berdiri. Nah di sisi akan pasang ya. Kasih lem dulu balanya. Miss Maria juga mau pasang. Oke, Boleh pasang di sebelah sini. biar lebih kuat berdirinya loh. Lalu, Miss juga akan membuat Kolam ikan. Ya nih pakai pom-pom. Pom-pomnya mau ditaruh di sini. ikan kalau hidup di air, dan dalam air, hidup pun di air. Berenang di air bersama teman-teman untuk mencari makan. Warna-warni tubuhmu indah sekali. Anak-anak sekarang Miss mau tambahkan airnya di kolam ya. Pasang juga ikan. Boleh dilem loh ikannya. Ya, pasang sedikit dulu. Ya, seperti ini. Lem. Tambahkan sini. Nah, kemudian Yang terakhir kita pasang burungnya. Kita beli dulu ya burungnya.
anak-anak nanti bisa melengkapi di atas ini. Boleh ditambah-tambah dengan daun. Tanaman apa ya? Yang bagus. Supaya dioramanya tambah bagus, anak-anak juga boleh nggak menambahkan pohon. Wah, cantik sekali. Nah, udah jadi deh pets dioramanya anak-anak. Yeay. Nah, ini dia hasil pets dioramanya. Selamat mencoba. Oke. Yeay.